Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR bocoran soal SKD untuk Dikdin 2021. Nah, di mana seleksi SKD Dikdin itu sudah dimulai sejak awal bulan ini ya. Nah, ini adalah FR materi dari hari pertama sampai hari ini, yaitu untuk materi TWK, TIU, dan TKP. Nah, teman-teman, sebelum kita simak bagaimana isi materinya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, di sini ada materi TWK. Ini ada beberapa chat dari teman-teman yang sudah melaksanakan seleksi SKD Dikdin. Ini saya copy, saya rangkum gitu ya. Nah, yang pertama, kalau bisa paham Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Udah pasti aman karena kebanyakan yang keluar pilar negara sama bela negara kalau saya tadi gitu ya. Nah, ini jadi dia dapat materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi tiap orang beda-beda ya, ada yang banyak keluar UUD katanya tadi, tapi ada juga yang tidak. Nah, teman-teman siap-siap saja, kemungkinan ada Undang-Undang Dasar yang keluar, silakan teman-teman pelajari pasal-pasal mungkin yang terkenal ya, yang sering keluar. Nggak usah dihafalin, cukup tahu intinya aja tentang negara, HAM, pilar negara, bela negara. Nah, ini materinya teman-teman pahami tentang intinya saja, jangan dihafalin kalimatnya. Nanti kalau dihafalin itu kan banyak banget nih. Yang penting teman-teman pahami intinya. Terus yang selanjutnya ada pasal yang mungkin keluar itu ada pasal 1, pasal 30, pasal 28, pasal 36A dan B, dan pasal 33 gitu ya. Nah, terus ada yang bilang mending belajar TWK. Ini maksudnya daripada soal-soal TKP atau TIU, TWK itu termasuk yang sulit gitu ya dibandingkan TIU dan TKP karena katanya itu banyak bacaannya dan pilihan jawabannya itu mengecoh. Jadi teman-teman bisa mengerjakan soal TWK-nya dulu gitu ya. Terus ada juga yang bilang saran kerjain TWK dulu. Nah, ini sama kayak atasnya tadi, mungkin karena TWK ini soalnya panjang dan memerlukan waktu yang banyak gitu ya. Terus ini ada yang bilang ngeri tingkat dewa soal TWK-nya. Nah, ini mungkin karena soalnya tuh HOTS, banyak kepenalarannya, soalnya panjang-panjang, pilihan jawabannya juga panjang-panjang dan mirip, mungkin seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, pinter baca cepet, jangan lelet tapi paham. Nah, ini berarti menunjukkan soalnya itu panjang-panjang gitu ya. Tapi teman-teman usahakan yang teliti bacanya cukup satu kali baca dan paham. Jangan dibolan-baleni atau jangan dibaca ulang gitu ya, karena nanti takutnya memakan waktu yang banyak gitu. TWK lebih ke penalaran. Nah, ini penalaran itu biasanya memang tipe soalnya itu soalnya uraian atau cerita dan pilihan jawabannya itu hampir mirip, tapi ada satu yang paling tepat gitu ya mestinya. Terus yang selanjutnya, undang-undang dan ditanyain isi perjanjian, mungkin perjanjian Romroyen, perjanjian Linggarjati, dan perjanjian-perjanjian yang mungkin pernah ada di Indonesia. Terus ada juga undang-undang yang pernah keluar di SMA. Berarti materi-materi yang keluar di SMA seperti pasal-pasal yang sering keluar di SMA, silakan teman-teman hafalin, silakan teman-teman pahami isinya. Jawaban banyak yang mirip, banyak pengecoh. Nah, ini biasanya yang membuat teman-teman itu ragu dan terlalu banyak berpikir. Akhirnya waktunya habis. Karena jawabannya itu panjang, harus teman-teman baca satu persatu dan ternyata bacaannya atau jawabannya itu mirip-mirip gitu ya. Silahkan usahakan pahami tiap isi pilihan gandanya. Pusing di bahasa Indonesianya dan sejarah Indonesia. Nah, ternyata selain undang-undang dan Pancasila, yang susah itu juga di bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. Mungkin yang bahasa Indonesia ini juga sama, teman-teman disediakan bacaan yang cukup panjang, biasanya diminta untuk mencari kalimat efektifnya, kalimat utama, kesimpulan. Berarti kan kalau mau mencari kesimpulan, otomatis teman-teman harus membaca semua bacaannya gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya ada pakai nalar dan harus baca. Nah, itu tadi harus baca bacaannya dan pertanyaannya apa gitu ya. Terus kalimatnya muter-muter, ada kalimat efektif, kalimat utama, kesimpulan. Itu biasanya untuk bahasa Indonesianya. Full nalar katanya gitu ya. Nah, jadi dari beberapa teman-teman yang sudah menginformasikan bagaimana tes SKD Dikdin itu kebanyakan dari mereka itu banyak kesulitan di materi TWK, di soal-soal TWK seperti itu. Kita lanjut untuk materi TIU. Materi yang keluar itu ada aljabar, deret, kayak gitu-gitu, gak nyampe yang susah-susah.
Hitungannya dasar dan gampang. Nah ini TIU-nya gampang ya. Matematika dasar, kebanyakan figural. Figural nggak sampai 7, kebanyakan soal analogi dan silogisme. Nah jadi ini ada yang banyak dapat figuralnya, tapi ada juga yang figuralnya itu nggak sampai 7, tapi banyak di analogi dan silogisme. Nah tiap orang materi yang didapatkan itu beda-beda, soalnya beda-beda. Mungkin ada yang banyak keluar figural, ada yang banyak keluar analogi atau silogismenya gitu ya. Soal TIU kata-katanya umum, jadi mungkin kalimatnya itu umum, jadi mudah dicerna, mudah difahami seperti itu. Banyak yang logika, jadi kalau logika itu teman-teman biasanya dikecoh. Mungkin kalau dilihat sekilas itu soalnya itu susah dikerjakan gitu ya, tapi padahal aslinya gampang banget, cukup pakai logika tanpa hitungan aja udah ketemu jawabannya gitu. Soalnya nggak sesusah yang dibayangin. Intinya jangan buru-buru, terus jangan ngegampangin soal. Nah, biasanya kalau teman-teman ini buru-buru membaca soal itu terus atau buru-buru juga menghitungnya itu ada salah satu atau ada yang keselip kurang teliti gitu ya. Nah, itu nanti akibatnya akan fatal. Jawabannya akan salah. Jadi teman-teman usahakan tenang dalam membaca soal, pahami soalnya itu apa dan jangan ngegampangin soal. Teliti juga waktu menghitungnya. Soalnya nggak kayak di UTBK, kayak soal kelas 1 sampai kelas 3. Itu maksudnya soalnya itu mirip soal harian di SMA kelas 1 maupun kelas 3 gitu ya. Tidak sesusah di soal-soal UTBK. Tipe soal persis di internet. Nah, ini teman-teman yang belum melaksanakan seleksi Dikdin, silahkan giat lagi belajarnya. Coba pelajari soal-soal yang ada di internet. Kalau teman-teman sudah kekurangan soal, misalkan seperti itu ya. Teliti, jangan ngasal kecuali waktu udah mepet. Nah, ini juga sangat disayangkan bagi teman-teman yang waktunya masih panjang, usahakan jangan ngawur ya, karena ini apa ya nilainya itu cukup besar. Jadi kalau teman-teman itu ngawur ya otomatis kehilangan poin banyak seperti itu. Terus ini ada yang bilang yang perperan nggak ngerti aku sama yang perbandingan kayak sendok. Nah ini mungkin ada soal yang keluar kayak sendok itu maksudnya apa saya juga kurang paham gitu ya. Terus ada yang bilang banyak pecahannya. Pecahan itu ya yang perperan itu tadi ya. Mungkin perperan ini biasanya ada cara cepatnya. Silakan teman-teman bagi yang belum tes itu silakan pelajari trik cepat untuk mengerjakan soal TIU. Biasanya itu ada trik cepat hanya beberapa detik sudah ketemu jawabannya. Terus ada yang bilang yang umur semacam itu. Nah, mungkin perbandingan ya, perbandingan umur, perbandingan jumlah orang yang bekerja, biasanya seperti itu. Terus ada yang terakhir yang bilang itu soalnya mudah-mudah, tidak sesusah yang di TWK, katanya seperti itu ya. Nah, semoga teman-teman nanti yang akan tes dapat mengerjakan semua soal-soalnya. Nah, selanjutnya insya Allah kita nanti akan membahas soal-soal TIU FR dari seleksi SKD Dikdin 2021 gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu materi TKP. TKP-nya gampang, nggak sesusah di tahun 2019. TKP ada 10 soal tentang radikalisme. Nah, ini yang sering kita bicarakan akhir-akhir ini, katanya itu ada tambahan 10 soal dan katanya juga ada materi tentang radikalisme. Ternyata ada yang keluar juga ya, soal tentang radikalisme. Disuruh baca semua bacaan, memakan banyak waktu. Nah, mungkin ini materinya, mungkin ini soal-soalnya juga panjang-panjang juga. Teman-teman bisa baca cepat tapi juga harus difahami gitu ya. Soalnya panjang dan opsinya menjebak. Nah, biasanya seperti itu. Soal-soal penalaran itu opsinya menjebak dan soalnya panjang-panjang. Silakan teman-teman lebih teliti lagi mengerjakannya, difahami baik-baik soalnya dan pilihlah jawaban yang paling tepat gitu ya. Nah, demikianlah materi tentang TWK, TIU, dan TKP yang kemungkinan atau yang sudah keluar dan mungkin akan keluar di seleksi SKD Dikdin tahun 2021. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Terus semangat belajarnya. Bagi yang sudah tes, semoga kalian semua lolos seleksinya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.